Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Euromonitor Internasional adalah sebuah lembaga riset yang meneliti tentang ekonomi dunia. Menurutnya, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi orang menjadi peringkat nomor 1 adalah Hong Kong. Setiap tahunnya kurang lebih ada 26 juta orang berbondong-bondong datang menuju Hong Kong. Wajar orang datang ke sana dengan tujuan yang sangat berbeda-beda, karena di sana banyak sekali pilihan yang bisa diakses. Kemudian yang menempati peringkat kedua adalah Bangkok, sebagai tempat yang paling sering dikunjungi orang. Kurang lebih setiap tahunnya ada 21 juta orang berbondong-bondong datang menuju Bangkok. Tidak perlu diragukan ketika Hong Kong menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi orang, karena banyak sekali hal-hal yang bisa memuaskan hawa nafsu di sana. Dari perjudian hingga seks bebas merajalela di sana. Sebenarnya di dunia ini banyak sekali wisata yang bisa memuaskan kebahagiaan duniawi, yang bisa memuaskan hawa nafsu manusia, bisa membuat mata melayang, hati dan pikiran ikut melambung. Tapi tahukah kita, ternyata ada satu tempat yang paling banyak dikunjungi orang dalam setiap tahunnya, bahkan melebihi Hong Kong dan Bangkok. Tempat apa itu? Inilah faktanya. Kota yang paling banyak dikunjungi orang setiap tahunnya, melebihi Hong Kong dan Bangkok, adalah Makkah Al-Mukarramah. Ada satu titik yang menjadi magnet, bisa mendatangkan kurang lebih 30 juta orang setiap tahunnya. Lebih banyak daripada Hong Kong, apalagi Bangkok. Apa titik putih itu? Titik itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebuah bangunan yang sederhana, berbentuk kubus, tidak mewah, hanya dilapisi dengan kain yang hitam. Tapi tahukah kalian bahwa Ka'bah tidak pernah sepi dari orang yang tawaf mengelilinginya? Itu artinya dalam waktu 24 jam satu hari, selama berabad-abad lamanya, Ka'bah tidak pernah sepi dari orang yang datang untuk berkunjung kepadanya. Tapi rahasianya, kenapa Ka'bah bisa menjadi magnet untuk mendatangkan jutaan manusia dan tidak pernah sepi dari orang yang tawaf mengelilinginya? Maka di antara alasan kenapa Ka'bah bisa menjadi magnet spiritual yang mampu mendatangkan puluhan juta manusia setiap tahunnya ke Masjidil Haram, di antaranya adalah yang pertama, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia atas Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, adalah melakukan haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu untuk jalan menuju ke sana. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, "Hadza yadullu ala anna qasdal Baitil Haram fardun 'alal mustati' wa anna al-quluba majbulatun 'ala ta'zimihi." Ini menunjukkan bahwasanya mengunjungi Baitullah adalah wajib bagi yang mampu, dan bahwasanya setiap hati manusia diciptakan untuk mengagungkannya. Maka kewajiban syariatlah yang melahirkan arus manusia yang tidak pernah putus untuk selalu mengunjungi Baitullah. Alasan yang kedua adalah seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir." Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu, baik itu dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan yang letih. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, "Nadi fin nasi bil haji faballaghallahu sautahu kullaman kataballahu al-hajja ila yaumil qiyamah." Serulah manusia untuk berhaji, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan seruan Nabi Ibrahim kepada siapapun yang ditakdirkan untuk berhaji sampai hari kiamat. Maka bukan hanya seruan Nabi Ibrahim, tapi juga Allah Subhanahu wa taala lah yang mengikat hati manusia untuk selalu datang menuju Ka'bah, menuju Baitullah. Alasan yang ketiga, Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama dan juga pusat tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, "Inna awwala baitin
wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah Makkah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari mengatakan di dalam tafsirnya, awwalu baitin ju'ila lin-nas li'ibadatillahi wa tauhidihi, yaitu rumah pertama yang dibuat untuk manusia adalah dalam rangka ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pusat dari tauhid akan selalu dirindui oleh fitrah-fitrah manusia. Alasan yang keempat, Ka'bah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam ayat yang disebutkan tadi, bi Bakkata mubarakan, Ka'bah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan di dalam kitabnya, wasfuhu bil mubarak likathrati ma yahsulu 'indahu minal khairid dini wad dunyawi. Ka'bah disifati dengan keberkahan karena banyaknya kebaikan yang bisa dihasilkan, baik itu kebaikan duniawi dan juga kebaikan akhirat jika berada di sisinya. Maka keberkahan inilah yang menyebabkan manusia terus-menerus tidak pernah bosan untuk datang menuju Baitullah. Alasan yang kelima, nilai ibadah yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala jika berada di sisinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahuma. Sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di selain Masjidil Haram. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Al-Majmu', hadza yadullu ala 'azimi fadli hadzal mawdi' wa anna Allah ikhtassahu bima lam yakhuss bihi ghairah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya betapa agungnya tempat ini dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan bagi tempat ini yang tidak Allah berikan kepada tempat yang lain. Maka secara nilai ibadah tidak ada satupun tempat yang bisa menyaingi Ka'bah, Masjidil Haram. Alasan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, siapapun yang masuk ke dalam Makkah, ke dalam Masjidil Haram, maka dia akan aman. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, niscaya dia akan aman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya, ya'manu fihi minal khauf wa kanu fil jahiliyyati yatahamuna al-qitala fihi. Yakni yang dimaksud adalah mendapatkan rasa aman dari ketakutan, ketentraman dari rasa khawatir. Bahkan ketika mereka di masa jahiliyah, mereka masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Masjidil Haram agar menghindari pertumpahan darah, agar menghindari pertempuran. Maka ketika manusia mencari keamanan batin, Ka'bah telah menjanjikannya. Alasan yang ketujuh, Ka'bah sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, wa kadzalika ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan demikianlah kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kalian saling mengenal satu sama lain. Imam As-Sun'ani mengatakan di dalam Subul Salam, wal hajju min a'zami madhahiri ijtima'il ummah wa wihdatiha. Dan haji merupakan manifestasi terbesar persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka Ka'bah menjadi simbol persatuan tanpa embel-embel duniawi. Alasan yang kedelapan dan menjadi alasan terakhir adalah Ka'bah telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak pernah sepi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tazalu hadhil Ka'bah yuhajju ilaiha wa yu'tamar. Ka'bah akan senantiasa didatangi orang untuk berhaji dan juga melakukan umrah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, min a'jabil ajab annal quluba la tamullu min qasdihi bal kullama 'adat izdada syauk. Di antara perkara yang menakjubkan, hati tidak pernah bosan untuk terus-menerus datang menuju Ka'bah. Akan tapi justru ketika seorang pulang dari Ka'bah, maka rasa rindu untuk datang kembali ke Ka'bah itu semakin bertambah, bahkan semakin besar setiap harinya. Maka ini bukanlah fenomena sosial. Inilah yang dinamakan sebagai penjagaan ilahiyah.
Maka Ka'bah menjadi magnet bukan karena bangunannya. Ka'bah menjadi magnet karena Allah Subhanahu wa taala yang mengikat hati-hati manusia untuk selalu datang kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.